Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Bunga dengan nomor NIM 2023143615 dari kelas 2Q mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang membangun paradigma Qur'ani. Apa sih itu paradigma Qur'ani? Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin akan menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori empiris dan rasional. Paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal. Dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian selanjutnya, alasan paradigma Qur'ani dan teladan Nabi penting dijadikan pedoman dalam kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek, jika mencari sumber lain dalam menentukan hal-hal tersebut, maka seseorang tidak dianggap konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Kemudian selanjutnya, untuk apa Al-Quran diturunkan? Dan apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama, meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohaninya. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Kemudian fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat,
perkembangan iptek di dunia Islam, yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya, yaitu ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan masih banyak lagi. Dalam paradigma pendidikan Islam, disebutkan bahwa istilah pendidikan Islam mencakup beragam pengertian, yaitu al-tarbiyah al-diniyah atau pendidikan keagamaan, ta'lim al-din atau pengajaran agama, al-ta'lim al-dini atau pengajaran keagamaan, al-ta'lim al-islami atau pengajaran keislaman, tarbiyah al-muslimin atau pendidikan orang-orang Islam, al-tarbiyah fi al-Islam atau pendidikan dalam Islam, al-tarbiyah inda al-muslimin atau pendidikan di kalangan orang-orang Islam, dan al-tarbiyah al-islamiyah atau pendidikan Islami. Kemudian kesimpulan dari membangun paradigma Qur'ani, dapat kita simpulkan bahwa membangun paradigma Qur'ani yang berarti menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dalam semua aspek kehidupan. Paradigma Qur'ani menekankan pentingnya memahami, menghormati, dan mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran sebagai sumber utama petunjuk dan pedoman bagi umat muslim. Dengan membangun paradigma Qur'ani, umat muslim diharapkan dapat mencapai keselarasan antara agama dan kehidupan dunia, serta menjadi contoh yang baik bagi orang lain dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Paradigma Qur'ani mencerminkan pentingnya integrasi antara keyakinan spiritual dan tindakan nyata dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.